Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan diskusi tentang bad and best practice di manajemen ASN. Nah, untuk bad practice-nya kita mengambil kasus tentang mantan Kepala BPN Lampung Selatan terkait mafia tanah. Jadi sebagaimana kita ketahui, ASN ini kan memiliki kedudukan sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat dengan fungsi utama melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Namun, dalam kasus ini, fungsi dan peran tersebut justru diabaikan nih. Oke, jadi saya mau mendengar pandangan dari teman-teman, mungkin dari eh, relevansinya dengan manajemen ASN. Silakan siapa yang mau menambahkan? Saya Mbak. Oke, silakan Mbak Dea Ayu. Iya Mbak, menurut saya dari sisi manajemen ASN, kasus ini jelas merupakan bad practice ya. ASN seharusnya menerapkan prinsip merit di mana setiap jabatan dan promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja. Tapi dalam kasus ini, kewenangannya itu justru disalahgunakan untuk kepentingan mafia tanah. Hal ini bukan hanya melanggar prinsip dari merit itu sendiri, tapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan dari publik. ASN juga seharusnya menjaga integritas, bukan malah terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat. Gitu. Iya, betul sekali Mbak Dea. Lalu relevansinya dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik, ada yang mau menambah? Izin Mbak, mungkin bisa saya. Oke, silakan Mbak Renanda. Mungkin kalau dari tanggapan pribadi saya terkait kasus ini, khususnya dari kacamata fungsi ASN itu adalah rasa yang kecewa dan prihatin ya, karena kasus ini bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan pengkhianatan fatal terhadap tiga fungsi utama ASN. Kalau dari pelaksanaan kebijakan publiknya, mungkin sebagai ASN di BPN, tugas utamanya adalah menjalankan kebijakan pemerintah terkait pendaftaran tanah secara adil dan transparan. Tindakan mafia tanah ini adalah bentuk pelanggaran dan perusakan terhadap kebijakan itu sendiri. Kemudian dia juga tidak melaksanakan, melainkan menggagalkan kebijakan negara demi kepentingan pribadi. Mungkin dari saya itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Renanda. Selanjutnya peran ASN sebaiknya itu seperti apa ya? Ada yang mau menambahkan? Izin berpendapat, Mbak. Iya, silakan Mbak Sylvia. Dari sisi peran ASN, seharusnya kita menjadi perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi pada kasus ini, peran tersebut gagal dijalankan. Bukannya menjadi perekat dan pemersatu bangsa, malah menimbulkan konflik di masyarakat. Banyak orang kehilangan hak tanahnya, timbul perpecahan, bahkan penguatan pembangunan bisa terhambat. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa integritas, peran ASN bisa berbalik menjadi sumber masalah, bukan solusi. Seperti itu, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Sylvia. Selanjutnya untuk refleksi untuk kita nih dari bad practice ini, kira-kira apa ya refleksi dan solusinya, teman-teman? Izin Mbak ya, sangat disayangkan kalau kejadian ini terjadi. Tapi dari kejadian ini kita mendapatkan pelajaran bahwa pengawasan terhadap ASN itu harus diperketat. Penegakan kode etik dan nilai dasar berakhlak wajib dijalankan, serta layanan pertanahan harus didorong ke arah digitalisasi, agar celah praktik mafia tanah dan korupsi bisa ditutup. Tapi yang paling penting itu, setiap ASN harus menanamkan integritas pribadi. Kalau integritasnya kuat, maka dudukan, fungsi, dan peran ASN bisa berjalan sesuai harapan, yaitu melayani masyarakat dan menjaga kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi. Mungkin itu saja Mbak ya. Siap, Mas Andika. Terima kasih ya teman-teman atas pendapatnya. Dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan kan bahwa kasus mantan Kepala BPN Lampung Selatan ini adalah contoh nyata bad practice manajemen ASN. Beliau
menyalahgunakan jabatan, melakukan pengkhianatan terhadap fungsi pelayan publik, dan kegagalan menjalankan peran ASN sebagai perekat bangsa. Nah, selanjutnya karena kita mempunyai dua tugas kan, yang satunya best practice. Nah, untuk yang best practice-nya ini kita mengambil tentang kebijakan terbaru dari Kementerian ATR BPN, yaitu membuka akses peta pertanahan melalui aplikasi Bumi untuk publik. Langkah ini menarik karena menyangkut transparansi, partisipasi masyarakat, serta kedudukan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat bangsa. Jadi saya mau mendengarkan bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian mengenai aplikasi Bumi ini ya. Izin berpendapat nggak? Oke, silakan Mbak Sylvia. Menurut saya, membuka akses peta pertanahan lewat bumi adalah bukti nyata penerapan manajemen ASN yang baik. Dari sisi kedudukan, ASN hadir sebagai aparatur negara yang wajib memberikan pelayanan publik. Dengan adanya akses terbuka, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi tanpa birokrasi yang berbelit. Ini menunjukkan ASN bekerja secara profesional sesuai prinsip merit dan nilai akuntabilitas. Seperti itu, Mbak. Baik, ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan dari Mbak Sylvia yang tadi. Izin menambahkan ya Mbak ya. Sebagai ASN itu fungsinya itu untuk sebagai pelayan publik. Jadi dengan adanya aplikasi Bumi ini merupakan salah satu langkah yang tepat. Masyarakat sekarang bisa dengan mudah mengakses dan mengecek status tanahnya. Dulu masyarakat itu sering kesulitan untuk mengecek status tanah, bahkan rawan dimanfaatkan oleh oknum. Nah, dengan adanya aplikasi ini, informasi bisa diakses dengan transparan, sehingga pelayanan jadi lebih cepat dan adil. Ini merupakan salah satu contoh best practice karena ASN berhasil memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Itu saja Mbak ya. Baik, terima kasih Mas Andika. Mungkin selanjutnya karena yang pas bad practice ini ada sisi peran ASN-nya. Nah, dari yang best practice-nya, sisi peran ASN-nya itu seperti apa ya teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Saya, Mbak. Ya, silakan. Iya, Mbak. Kalau dari sisi peran ASN, aplikasi dari Bumi Atar BPN ini kan merupakan akses peta pertanahan terbuka yang dimana itu kan memperkuat fungsi ASN sebagai perekat bangsa. Nah, konflik pertanahan ini sering muncul karena ketidakjelasan data. Maka dari itu, dengan adanya transparansi digital, masyarakat bisa ikut mengawasi dan berpartisipasi sehingga potensi sengketa bisa ditekan. Jadi peran ASN itu sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan publik bisa berjalan dengan baik. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Dea Ayu. Lalu yang terakhir, kita tutup sekalian kita beri refleksi lah ya dari diskusi yang praktis ini. Boleh silakan yang akan memberikan refleksi dari inisiatif Bumi ini diluncurkan, aplikasi Bumi ini diluncurkan. Izin Mbak, mungkin saya Mbak. Oke, Mbak Renanda. Jadi dari contoh best practice akses data pertanahan melalui website Bumi Terbuka ini, itu bisa kita lihat bahwa transformasi digital dan keterbukaan itu bukan cuma hanya janji ya, melainkan solusi nyata untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Ini adalah langkah best practice yang patut dicontoh karena mengembalikan esensi pelayanan publik itu sendiri, di mana transparan, mudah diakses, dan berpihak kepada masyarakat. Semoga semangat ini terus dijaga dan diterapkan secara konsisten ya. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih teman. Semuanya sudah memberikan pendapat. eh jadi hari ini diskusi kita tentang and best practice sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran ya dari kasus ini dan juga dari peluncuran aplikasi Bumi ini.
Mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.